Suatu hari ketika Nabi Musa duduk di persinggahannya, tiba-tiba iblis datang mengenakan jubah bertudung berwarna-warni. Namun sebelum mendekat, iblis melepaskan jubah itu dan meletakkannya. Iblis pun mengucap salam. Assalamualaikum wahai Musa. Nabi Musa menjawab, semoga Allah tidak memberimu keselamatan. Mengapa engkau datang ke sini? Aku datang untuk mengucapkan salam karena kedudukanmu yang mulia di hadapan Allah. Nabi Musa yang penasaran dengan jubah yang dilepas iblis lalu bertanya, apa yang engkau tinggalkan di sana? Itu burnus yang kugunakan untuk menguasai hati manusia. Lantas, perbuatan apa yang membuat memudah menguasai manusia? Iblis pun menjawab, ketika seseorang bangga pada dirinya, merasa amalnya banyak dan melupakan dosanya. Iblis pun memperingatkan Nabi Musa, ada 3 hal yang harus kamu waspadai. Pertama, jangan berduaan dengan lawan jenis karena aku akan menggoda kalian bermaksiat. Kedua, jika bernazar kepada Allah, penuhilah janjimu. Ketiga, jika berniat bersedekah, segera lakukan. Karena jika hanya berhenti di niat, aku akan menghalangimu. Al-Kisah, suatu ketika Rasulullah berada di suatu tempat di Makkah bersama dengan Rukanah bin Abdi Yazid bin Hisham bin Al-Muthalib bin Abdi Manaf, orang yang tenaganya paling kuat di kalangan Quraisy. Rukanah memiliki badan dan perawakan yang kekar dan besar. Meski demikian, ia sangat lincah. Ia juga jago gulat. Tidak ada seorang pun yang berhasil menjatuhkannya ke tanah. Ketika berdua dengan Rukanah tersebut, Rasulullah menyerunya agar masuk Islam. Kata Rukanah, ia akan mengikuti Rasulullah jika dirinya tahu bahwa yang dibawa dan dikatakan Rasulullah adalah sesuatu yang benar. Rasulullah lantas menantang Rukanah gulat. Ada riwayat yang menyebut kalau Rukanah lah yang menantang Rasulullah. Kalau Rasulullah menang, maka Rukanah harus mengakui bahwa apa yang dibawa dan dikatakan Rasulullah benar. Sebagai seorang petarung, Rukanah tertarik dengan kata-kata Rasulullah itu. Ia menyambut tantangan dari Rasulullah. Aturan dari permainan ini adalah siapa yang roboh duluan, maka dia yang kalah. Rasulullah menyiapkan kuda-kuda. Begitu pula Rukanah. Kemudian mereka saling serang dan saling menjatuhkan. Setelah melakukan beberapa gerakan, Rasulullah berhasil mengunci tubuh Rukanah. Seketika itu, Rasulullah menjatuhkan tubuh Rukanah ke tanah. Tidak terima dengan itu, Rukanah menantang Rasulullah lagi untuk gulat. Tantangan itu disambut baik oleh Rasulullah. Setelah berhasil memiting Rukanah, Rasulullah lagi-lagi berhasil menjatuhkan tubuh Rukanah untuk yang kedua kalinya dan ketiga kalinya. Sang jago gulat merasa aneh, bagaimana mungkin seorang Muhammad bisa mengalahkannya begitu mudah 3 kali berturut-turut. Ada yang lebih aneh dari itu. Jika engkau mau menundukkan diri dan takut kepada Allah serta menuruti perintahku, akan kuperlihatkan kepadamu yang jauh lebih aneh daripada itu, kata Rasulullah. Apakah itu? Tanya Rukanah. Rasulullah kemudian memanggil pohon yang kemudian bergerak hingga berada tepat di depannya. Beberapa saat kemudian, Rasulullah memerintahkan agar pohon itu kembali ke tempat asalnya. Kejadian ini membuat Rukanah terheran-heran. Ia kemudian pergi ke kaumnya dan menceritakan apa yang dialaminya bersama Rasulullah. Hai Bani Abdi Manaf, teman kalian itu, Muhammad, sanggup menyihir semua penghuni bumi ini. Demi Allah, saya tidak pernah melihat ada tukang sihir sehebat dia, kata Rukanah. Rupanya hidayah belum sampai di hati Rukanah. Ia tidak menepati janjinya tersebut, yakni memeluk Islam setelah kalah gulat dengan Rasulullah. Namun, hidayah itu akhirnya datang. Dikisahkan bahwa ketika Fathu Makkah, Rukanah menemui Rasulullah dan akhirnya masuk Islam. Demi Allah, aku mengetahui jika engkau bergulat denganku, engkau akan mendapat pertolongan dari langit. Rukanah kemudian pindah ke Madinah dan menetap di sana hingga masa kekhalifahan Muawiyah.